Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam mata kuliah Komunikasi Politik. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang propaganda. Mengapa propaganda itu penting di dalam sebuah politik atau ilmu politik? Karena sekali lagi ketika kita berpolitik, kita akan terhubung dengan bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan politik sehingga komunikasi politik menjadi penting. Propaganda adalah salah satu bagaimana kita berkomunikasi untuk kita sampaikan pesan kita secara efektif dengan tata cara, baik itu benar ataupun itu salah, dengan upaya mereka mengikuti apa yang kita pesankan atau informasikan. Nah, lebih lanjut lagi, kita pahami nanti propaganda, kemudian tipe-tipenya. Makanya materi kali ini kita akan membahas tipe propaganda dan efektivitas propaganda. Oke, propaganda basically Anda sudah tahu gitu ya. Saya sudah memberikan informasi terkait propaganda di materi sebelumnya. Tapi kita pahami lebih dalam saat ini. Ada Jacques Ellul, I don't know how to say Jacques Ellul atau Jacques Ellul di dalam Denimo 1993. Propaganda adalah komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisir yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan dalam suatu organisasi. Oke, saya cek ini dulu sebentar. Oke, masih recording. Nah, this is for example step into your place. Place-nya di mana? Place-nya with us gitu ya. Jadi Anda berjalan bersama kami gitu. Nah, ini gambar ini adalah gambar di mana you have to join us ya. You have to join us. Nah, ini adalah propaganda dari berbagai macam artian atau dari pandangan-pandangan beberapa tokoh. Booth and Brown tahun 79 yang mengatakan bahwa propaganda would include much advertising, much of political campaigning, and much of public relations. Jadi propaganda di dalamnya itu memuat lebih jauh dari advertising, lebih luas dari kampanye politik, dan lebih dalam dari public relations. Jadi propaganda itu melangkahi baik itu advertising, kampanye politik, dan juga public relations. Itu menurut pandangan Brown. Ini tahun 79 dia sudah mengemukakan itu. Sementara Howard Laswell dia mengatakan, dan ini yang kemarin kita sudah bahas sebenarnya, semata-mata kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti. Oke. Propaganda adalah suatu jenis komunikasi berusaha untuk mempengaruhi pandangan dan reaksi tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidaknya pesan yang disampaikan. Ini berdasarkan Ensiklopedia Internasional, sementara KBBI menjelaskan adalah penerangan yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ada propaganda? Gitu ya. Kata kuncinya adalah manusia terpengaruh, salah satunya adalah faktor lingkungan sosial. Nah, dalam lingkungan sosial ini, pandangan dunia manusia dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor, yakni kecenderungan sosial. Kecenderungan sosial itu adalah di mana seseorang itu menginginkan sesuatu gitu ya. Kemudian mau terlibat dalam sesuatu gitu. Nah, ini kecenderungan sosial gitu ya. Menyukai hal-hal tertentu gitu tuh dalam satu kecenderungan sosial. Berikutnya pandangan kultural.
Pandangan kultural itu adalah bagaimana budaya membentuk orang gitu ya, di mana dia terbentuk karena ada norma A, norma B, norma C gitu ya. Kemudian bagaimana dia menempatkan diri gendernya gitu ya. Kemudian menempatkan posisinya di suatu tempat dan segala macam gitu ya. Menunjukkan identitasnya. Nah, itu pandangan kultural. Berikutnya kedudukan sosial, ini adalah sama dengan status sosial di mana seseorang memiliki tempat di masyarakat gitu ya. Memiliki posisi di masyarakat gitu ya. Nah, ini kedudukan sosial. Jadi tiga hal ini adalah bagian dari pandangan dunia manusia, faktor-faktor yang menyebabkan manusia tertarik terhadap sesuatu, makanya propaganda hadir. Nah, sejarah propaganda basically sebenarnya tidak untuk politik, tetapi untuk bagaimana menumbuhkan keimanan Kristiani. Jadi, agama ini diberikan ingin penyebaran agama Kristiani secara lebih luas gitu ya. Itu pada masa Paus Georges 15 gitu ya. Nah, ini diarahkan propaganda untuk itu gitu ya. Namun pada perkembangannya justru propaganda meluas ke wilayah politik, diperuntukkan untuk memperoleh pengaruh dan pada akhirnya kekuasaan. Praktik propaganda lainnya dilakukan Nazi, itu oleh Hitler yang memanipulasi lambang, oratori yang penuh emosi. Hitler membangkitkan rasa identifikasi, komitmen, dan kesetiaan halayak. Dan luar biasa memang kalau Anda nonton gitu ya atau menyaksikan bagaimana Hitler berbicara, dia tidak layak dia tidak seperti layaknya pemimpin yang lain yang dengan keras A, B, C, D dan segala macam gitu, tapi kalimat per kalimatnya itu cukup tertata dengan ekspresi yang amat sangat sastrawi gitu ya, tetapi menunjukkan kekuatan dan ketegasannya dia gitu ya, bahwa kita menjadi negara yang baik. Kita adalah pemimpin imperium situ. Nah, ini kata-kata yang populer pada saat itu, Einvolk, Einreich, Einführer gitu ya. Satu bangsa, satu imperium, satu pemimpin. Nah, pengaruh negatif dari propaganda di Perang Dunia II maupun di doktrin Machiavelli, propaganda tidak mengenal aturan etika. Tujuannya ialah membelenggu rakyat dengan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini pengaruh negatif ya. Berikutnya, doktrin Machiavelli ini mengabaikan relevansi moral. Tidak ada ketidakjujuran dibenarkan, mencari dan mempertahankan politik untuk yang penting mau jujur mau nggak jujur yang penting kita menang. Nah, ini dia Machiavelli gitu ya. Tipologi propaganda. Tipe propaganda ada tipe propaganda politik dan sosiologi. Politik beroperasi melalui imbauan khas berjangka pendek, biasanya melibatkan usaha pemerintah, partai atau golongan berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis atau taktis. Untuk propaganda sosiologi, tipenya berangsur-angsur merembes ke dalam lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan politik. Melalui propaganda ini orang disuntik dengan suatu cara hidup atau ideologi. Maksudnya itu kalau Anda pernah tahu ada istilah teori jarum hipodermik, nah ini dia. Jadi orang ini diberikan pandangan, diberikan ideologi dan segala macamnya. Selanjutnya, suatu konsepsi umum tentang masyarakat yang dengan setia dipatuhi oleh setiap orang. Akan tetapi kalau misalnya ada yang tidak setia atau patuh, nah ini dianggap menyimpang nih. Gitu.
Lanjut. Nah, ini komponen-komponen propaganda ada 11 ya. Ada pihak menyebarkan pesan, komunikan, menerima target diharapkan menerima pesan gitu ya. Pesan tertentu telah dirumuskan, sarana medium tepat, kebijaksanaan politik propaganda menentukan isi dan segala macamnya. Tapi dari komponen propaganda ini ada inti yang pentingnya. Yang pertama ada propagandis, ada continuity, berikutnya ada doktrin, ada by design, yang terakhir adalah adanya tujuan gitu ya. Tujuan tuh what is purpose ya. Propagandis itu adalah pihak yang menyebar propaganda, dilakukan secara terus-menerus, proses penyampaian ide, gagasan, kepercayaan, bahkan doktrin. Propaganda adalah usaha yang sadar, terencana, jadi didesain sedemikian rupa gitu ya. Kemudian mempunyai tujuan yang konkret untuk mempengaruhi halayak. Sifat propaganda ada yang tertutup, ada yang terselubung gitu ya. Ada yang terbuka, terang-terangan gitu ya. Misalnya Jepang adalah cahaya Asia gitu ya. Jepang hadir sebagai sepupu dari Asia, membantu negara-negara Asia hidup makmur gitu ya pada saat itu kan kayak gitu. Ada juga yang pada awalnya tertutup akan tetapi lambat laun mulai terbuka, itu seperti um, spiral of silence tuh ya. Kalau Anda tahu teori spiral of silence, pelan-pelan kecil kemudian membumi. Dan ini saya mungkin campaign LGBT itu seperti itu ya. Berikutnya jenis propaganda, ada propaganda agitasi, ada propaganda vertikal, ada propaganda horizontal, dan propaganda integrasi dengan penanaman doktrin. Agitasi bertujuan agar komunikan bersedia memberikan pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung, mengorbankan jiwa mereka dan usaha mewujudkan cita-cita dengan membakar emosi. Ya. Vertikal ini menggunakan komunikasi massa. Kalau horizontal dia main ke kelompok-kelompok gitu ya. Kalau dulu komunikasi satu kepada halayak banyak itu menggunakan propagandis, kalau sekarang lebih dilakukan melalui media massa. Sistem propaganda, penggunaan simbol-simbol agar komunikan tidak tersadar dengan arah dan tujuan dari keinginan komunikator. Ya, jadi simbol-simbolnya itu tidak langsung benar-benar ditampilkan gitu, tetapi secara tidak sadar orang tuh mengikuti keinginan itu gitu ya. Berikutnya penggunaan fakta sebagai alat pemaksa agar komunikan menerima pesan dan melakukan tindakan seperti apa yang diharapkan oleh komunikator. Oke, kita detailnya kita lihat selanjutnya ya. Oke, metodenya ada koersif, ada persuasif, ada pervasif. Koersif dengan menimbulkan rasa ketakutan gitu ya. Persuasif dengan cara bujuk rayu gitu ya, sehingga orang sukarela gitu ya. Berikutnya ada pervasif gitu ya, dilakukan terus-menerus sehingga orang akhirnya melakukan imitasi dan menjadi bagian, meskipun dia tidak menjadi sukarelawan tetapi dia mendukung misalnya hal gitu ya. Itu pervasif. Nah, tipe propaganda ini ada yang putih, kelabu, hitam. Jadi basically sebenarnya cuma hitam putih. Cuma di tengah-tengah ada yang kelabu ini gitu ya. Putih itu menyebarkan informasi ideologi dengan menyebut sumbernya. Betul gitu ya, dia benar-benar gitu ya. Tapi ada juga yang hitam, menyebarkan informasi palsu gitu ya, untuk menjatuhkan moral lawan, tidak mengenal etika dan berpikir sejenak. Tidak mengenal etika dan berpikir sepihak. Ada yang kelabu gitu ya, memang ditujukan untuk mengacaukan pikiran orang lain, adu domba, intrik dan gosip. Dan ini sekarang terjadi nih propaganda kelabu nih, di mana buzzer-buzzer hadir nih. Ya, rekan-rekan semua nih. Berikutnya teknik muslihat propaganda, ini ada name calling, ada glittering, ada dan segala macamnya. Oke, kita
tes satu-satu, tes lagi. Kita cek satu persatu, name calling memberikan julukan. Jadi ini kalau Anda ada labeling teori itu ya, kita belajar ada istilah labeling teori, teori pelabelan, name calling salah satunya. Ada juga cat calling. Cat calling itu manggil orang dengan nama yang tidak bukan nama dia gitu ya. Nah ini ada name calling dia. Ini jelek-jelekan dengan memberi gelaran misal partai sapi, pemimpin peragu dan segala macam, cicak buaya. Ya, ini name calling. Berikutnya ada glittering generalities. Gemerlap, bombastis, lebay gitu ya. Nah ini apa besok Amerika di bawah komunisme? Gambarnya begitu. Seolah-olah komunisme itu hal yang berbahaya, yang itu gitu ya. Nah, yang hal yang lain lagi kalau dalam yang biasa minum aqua agar fokus gitu. Nah, kayak gitu ada istilah juga pelacur politik gitu. Wah, menarik. Berikutnya ada transfer ya, ini pengalihan. Misalnya larangan iklan rokok untuk media TV diganti dengan slogan-slogan kegiatan olahraga gitu ya, kan nggak nyambung tuh gitu ya, rokok dengan olahraga gitu, kok cowok banget gitu misalnya gitu ya, berarti nggak ngerokok nggak cowok banget gitu misalnya gitu. Berikutnya ada testimonial, yakni pengakuan, misalnya minum suplemen X agar ini adalah minuman juara, padahal si juaranya belum tentu konsumsi itu. Ada plain folks, perendahan diri gitu ya, nampilin diri secara sederhana, misalnya belusukan, makan di warteg, menggendong anak kecil gitu ya, plain folks tuh. Ada bandwagon gitu ya, ditujukan kepada orang-orang yang berpengaruh seperti kepala kantor gitu ya. Jadi ajakan kepada halayak secara beramah-ramah untuk menyetujui suatu gagasan atau program. Jadi main ke orang dimana pemimpinnya dipegang gitu ya, dan ketika pemimpinnya dipegang nanti orang bisa ikut gitu. Makanya kalau dalam politik itu misalnya ada mampir, misalnya mau jadi capres dia mampir ke ketua NU karena NU punya masa, ketua Muhammadiyah punya masa gitu, dan organisasi-organisasi lainnya gitu. Berikutnya ada card stacking, memakai fakta. Tapi ini yang dimaksud adalah memakai fakta, tetapi fakta A ditonjolkan, fakta B tidak ditonjolkan. Jadi seperti framing gitu ya, menonjolkan fakta-fakta atau isu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Ada emotional stereotype gitu ya. Presiden nggak bisa menang itu karena A gitu. Terusnya stereotype dia menang karena dia adalah agamanya ini gitu ya. Berikutnya ada, nah ini using all form of persuasions, dengan bujuk rayu gitu ya, dengan retorika gitu ya. Nah ini bisa dalam ceramah, dakwah, kampanye, pidato dan lain sebagainya. Baik, nah ini Rusia, contohnya gambarnya misalnya di Rusia. Nah ini gambar-gambar yang amat sangat propaganda. Nah ini Cina juga sama gitu ya, melakukan iklan-iklan propaganda. Amerika juga sama halnya. Indonesia ini ketika Indonesia ingin merdeka bagaimana membangkitkan itu, ayo bung, darahku merah itu. Nah ini membangkitkan semangat itu. Baik, rekan-rekan semua, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terakhir saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.